Semoga semua hidup berbahagia. Sahabat meditasi dimanapun berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan banyak baiknya, atau dalam keadaan sehari-hari basa-basi kita kalau ketemu pasti mungkin melalui WhatsApp, mungkin juga melalui ketika ketemu langsung, apa kabar? Nah, kita jawab baik. Padahal mungkin kita berpikir hari ini jelek, tidak punya uang cukup, badan sakit, banyak problem yang kita miliki, tapi basa-basinya jawabnya baik. Tapi sebenarnya menjawab apa kabar lalu kita jawab baik, menurut saya sangat bagus ya. Karena bangun pagi masih bisa menghirup udara secara gratis, itu kabar baik ya. Masih bisa menggerakkan badannya, kita bersyukur. Apalagi bisa dilanjutkan dengan berdoa, sembahyang, latihan meditasi. Itu memang baik. Kita beruntung sebagai manusia masih bisa melakukan banyak hal, baiknya banyak. Mungkin pagi-pagi setelah selesai berdoa, meditasi, yang beruntung sudah disiapkan breakfast, makan pagi di rumah. Mungkin buat sendiri atau sudah disediakan. Itu keberuntungan. Baiknya banyak sekali. Ibu saya selalu ingat menasehati saya, selama kita masih hidup, harapan itu selalu ada. Dan itu artinya baik. Coba kita pikirkan, dari pagi sampai malam, kebanyakan kita, banyak baiknya. Banyak baiknya. Hanya saja tentu hidup itu ada problem ya, yang harus kita hadapi, yang harus kita carikan jalan keluar, yang kita harus belajar untuk menerima. Kadang-kadang kebanyakan dari kita yang kita pikirkan buruknya saja. Makanya saya akan dikatakan, kalau ada orang ngirim WhatsApp nanya, Pak Murtade, apa kabar? Saya jawabnya sekarang baik, saya bilang banyak baiknya. Karena memang betul seperti itu. Tentu saja kita tahu kita pasti punya problem ya. Nah, sekarang problem inilah yang harus kita hadapi. Kalau bisa kita gunakan problem malahan sebagai alat untuk berlatih menghadapi hidup ini supaya kualitas hidup kita makin baik, akan sangat bagus sekali. Kalau kita bisa lebih tenang menghadapi, mungkin bisa mengkondisikan problem-problem yang kita hadapi bisa berkurang, atau mungkin dapat kita selesaikan semua. Nah, secara umum, jadi kalau kawan-kawan sahabat meditasi ada yang bertanya apa kabarnya? Baik, banyak baiknya seperti itu. Saya akan mengajak sahabat meditasi untuk bermeditasi kurang lebih 45 menit. Meditasinya secara besar
saya bimbing kurang lebih 20 menit atau 25 menit, sisanya 20 menit sahabat meditasi akan melakukan sendiri-sendiri sesuai dengan keperluan. Broadcast saya hari ini tentang beberapa keluhan dari kawan-kawan di WhatsApp, terutama kawan-kawan yang baru berlatih melalui Usada 1 live online. Banyak yang mengeluh, Pak, saya kok meditasinya tidak bisa bagus setiap berlatih. Akhir-akhir ini banyak kegelisahan, berlatih sebentar saja badannya sakit dan seterusnya. Ingat, saya selalu mengingatkan kawan-kawan, hidup itu berkondisi, kondisinya banyak sekali. Badan kita, pikiran kita, memori kita, dia terus berproses. Dia berubah. Kita tidak bisa menyetop. Itu sebabnya kita perlu melatih pikiran kita supaya harmonis. Nah, mungkin berapa minggu yang lalu meditasinya bagus. Terutama berapa hari terakhir ini agak jelek, atau mungkin ada yang jelek sekali. Ya, kondisi di lingkungan kita sangat mempengaruhi. Waktu berapa hari atau berapa minggu yang lalu saya menjelaskan bagaimana keadaan politik di dunia ini menegangkan sekali, di Amerika, di China, di beberapa negara. Itu mempengaruhi emosi manusia yang begitu banyak, mempengaruhi suasana emosi di bumi ini. Juga itu bisa membuat kita tanpa alasan merasa kok tidak enak begitu. Tapi juga bisa karena keadaan alam. Beberapa hari yang lewat ini bulan gelapnya tergelap dalam 1 tahun. Jadi berapa hari, 2-3 hari yang lalu itu, kalau di Bali kami sebut namanya tilem kepitu. Jadi bulan gelap yang ke-7 menurut hitungan kalender Bali itu paling gelap. Nah, itu juga menyebabkan badan kita jadi sensitif. Nah, kalau dia sedang sensitif lalu kita tidak mengerti, jelek kondisinya, tambah keras jeleknya, tidak enak. Nah, lalu saya perhatikan 2 hari terakhir ini tiba-tiba cuaca agak dingin ya. Di sore hari ini seperti sekarang ini di kota Denpasar 25 atau 26 derajat. Cukup dingin. Biasanya kita kan 32, kadang-kadang bisa 34. Sekarang berapa hari ini 26 derajat. Nah, tiba-tiba tulang kita, otot kita, dia terasa dingin. Kalau kita kurang sensitif, kita pikir, ya saya sakit, sedang sakit ini. Padahal tidak, cuma tulang kita yang menciut, otot kita yang agak dingin. Nah, untuk itu selalu ingat, karena kita sudah mempunyai pikiran yang harmonis, rileks saja, sadari badan, dia berubah, dia anicca, dia tidak kekal, sehingga pikiran harmonis bisa membantu menghadapi problem-problem sehari-hari yang tidak bisa kita hindari, seperti itu. Kalau suasana perasaan kita banyak tidak enak karena emosi dunia, emosi lingkungan, ya terima saja. Karena perasaan itu pun terus berubah, dia berkondisi seperti itu. Nah, ini secara umum. Itu sebabnya kita perlu latih meditasi kita. Mari kita latih untuk menjaga kesehatan badan, terutama supaya imun sistem kita itu kuat. Mungkin kawan-kawan selalu saya ingatkan, dalam pandemi 19 ini, kalau imun sistem kita kuat,
lebih memungkinkan kita kuat menghadapi sakit virus dari luar. Kalau kita mempunyai imun yang kuat, imun sistem yang kuat, ketika virusnya masuk sedikit, cepat sekali imun kita bisa menetralisir atau melawan, sehingga kita menjadi OTG atau cepat sembuh. Tapi kalau imun sistem kita sedikit, lemah, lalu kita kontak dengan orang yang kena virus agak lama, apalagi ngobrol-ngobrol di satu ruangan ber-AC dengan beberapa orang, lalu banyak virusnya, lalu kita kena, imun sistem kita sedikit, cepat sekali kita bisa sakit fatal. Untuk itu tetap jaga kesehatan kita, yang disarankan oleh para dokter, berjemur, berolahraga, konsumsi makanan yang bagus, vitaminnya bagus, lalu jaga jarak, usahakan tidak ada di tempat kerumunan kalau tidak terlalu penting. Lalu yang terakhir, jaga kesehatan dan pikiran kita supaya kita tidak stres, badan kita juga tidak stres. Salah satu caranya dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, bermeditasi. Nah, mari kita mulai. Kita masih punya waktu 45 menit. Nah, sekarang mari kita mulai. Duduklah dengan rileks. Ingat, duduk dengan rileks, mungkin di atas lantai, mungkin di tempat tidur, di atas tempat tidur, mungkin di kursi karena kondisinya kita, atau berbaring karena sakit, silahkan. Lakukan dengan rileks. Telapak tangan kiri di bawah telapak tangan kanan kalau kita duduk. Usahakan punggungnya tegak, tapi tetap rileks. Lidah menyentuh langit-langit di mulut kita. Pejamkan mata, rasakan wajah kita rileks. Seperti biasa, secara besar kita rilekskan seluruh badan. Rasakan kepala dan leher dengan lembut. Bahu kanan dengan lengan kanan dirasakan dengan lembut. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut. Dada, perut dan organ kelamin dirasakan dengan lembut. Kaki kanan dirasakan dengan lembut. Kaki kiri dirasakan dengan lembut. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Marilah kita bermeditasi untuk melatih pikiran kita agar harmonis, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Silakan seperti biasa dimulai dulu dengan berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing, munculkan rasa enak yang baik di dalam dada. Setelah itu pancarkan cinta kasih kita ke 12 arah. Di arah nomor 12, diam sedikit agak lama. Meditasi diteruskan.
Kalau sudah cukup, pikirannya terasa tenang, segar. Sekarang kuatkan pikiran harmonis kita. Sadari nafas keluar dan masuk kita di sekitar hidung, di dalam hidung, atau di atas bibir kita. Dimanapun terasa sentuhan anginnya. Diam di sana untuk beberapa saat agar konsentrasi kita bertambah kuat. Lalu amati dia, panjang atau pendek, kasar atau halus, supaya kewaspadaan kita, perhatian baik kita bertambah kuat, kesadaran kita bertambah kuat. Setelah agak tenang, amati perubahan. Amati perubahan anicanya sehingga otot kebijaksanaan kita muncul. Pikiran harmonis muncul dan terus dilatih beberapa saat. Meditasi diteruskan. Kalau sudah merasa cukup, mari kita bekerja di badan dan di perasaan kita untuk melatih pikiran harmonis kita bertambah kuat. Karena kita menggunakan badan dan perasaan kita, pikiran harmonis muncul di sana. Mudah-mudahan badan kita tambah sehat, perasaan kita
menarik reaksi-reaksi buruk dari memori kita untuk dijinakkan, dilepaskan. Mari kita mulai secara besar. Rasakan kepala dan leher dengan lembut. Kepala dan leher disadari, dirasakan dengan lembut. Dimanapun perhatian kita kuat, begitu kita merasakan kepala dan leher bersamaan, diam di sana. Umpamanya, tiba-tiba terasa mata kita yang bagian kanan gatal, diam di sana, rasakan dengan lembut. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin bagian badan kita itu yang perlu perhatian hari ini. Mungkin darah kita agak kental, kesana sulit, kawan-kawan yang punya penyakit kencing manis biasanya. Kalau kita sadari dengan lembut, perhatikan perubahannya, metabolismenya menjadi baik, mudah-mudahan problemnya berkurang. Atau mungkin hari ini ada reaksi buruk di memori trauma yang pas muncul dan aktif di tempat tersebut. Sadari saja, dia berubah, tidak kekal. Ingat, rasakan kepala dan leher menyeluruh, atau mungkin di dalam mulut kita. Di langit-langit mulut kita agak kaku, tegang, diam di sana. Rasakan dengan lembut. Atau mungkin dalam tenggorokan kita, atau di leher kita kaku. Di mana saja, secara besar dirasakan dulu. Harmoniskan antara badan dan memori kita dengan menyadari dia berubah, dia tidak kekal. Lalu coba berusaha menyadari juga vibration yang halus, sensasi getaran yang halus di ubun-ubun kita, agar pikiran kita biasa merasakan yang kasar juga yang halus. Getaran cakra mahkota kita, rasakan saja. Dia bergetar, agak kaku, agak menciut, atau ditusuk-tusuk jarum, atau bergetar. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu rasakan juga di antara dua mata kita. Sadari. Tugas kita hanya menyadari dengan lembut. Rasa apapun yang muncul, enak atau tidak enak, tidak menjadi persoalan. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu masuk di dalam tenggorokan kita, rasakan juga getaran yang halus. Sudah cukup. Sekarang secara besar, rasakan bahu kanan dan lengan kanan kita menyeluruh. Rasakan menyeluruh. Kalau terasa tidak enak,
sadari saja. Kalau rasanya biasa saja, itu artinya enak. Sadari juga, dia akan berubah, bertambah enak, atau berkurang. Tugas kita menyadari, oh dia berubah, dia anicca. Sehingga pikiran harmonis, memberikan energi baik pada tubuh kita, juga melepaskan reaksi buruk di memori. Nah sekarang perhatikan, kalau pikiran kita tertarik di ketiak kanan kita, mungkin agak berat, agak kaku, mungkin agak kasar atau gatal, diam di sana. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin kelenjar getah bening kita bekerja keras untuk membuat imun sistem kita kuat. Rasakan berubah, tidak kekal, agar rileks. Atau mungkin di telapak tangan kita seperti ada yang geringgingan. Rasakan di telapak tangan kita. Nah, kalau sudah cukup, sekarang pindahkan bahu kiri dan seluruh lengan kiri. Dirasakan dengan lembut, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Dimanapun perhatian kita kuat ketarik. Mungkin rasa itu kasar, mungkin energi yang mengalir, mungkin hanya getaran, mungkin halus hanya geringgingan, yang mana saja, diam di sana. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Terus lanjutkan, sekarang pindahkan, rasakan secara besar juga, bersamaan. Dada, perut, dan organ kelamin kita, seluruh badan kita bagian depan. Mungkin terasa di tulang dada kita kurang enak. Mungkin tulangnya karena cuaca. Diam di sana, disadari. Badan kita kalau terlalu panas sakit, terlalu dingin juga sakit. Seharusnya biasa atau hangat. Nah, pikiran harmonis itu hangat. Jadi kalau terasa agak dingin, diam di sana. Agak lama nanti dinginnya berkurang. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin di paru-paru kita. Terasa agak dingin. Cuacanya dingin. Mudah-mudahan kawan-kawan tidak kena COVID. Kalau kena COVID, paru-parunya dingin, virusnya dingin. Diam di sana agak lama, perhatikan perubahan-perubahan. Sedang kita merasakan dada kita tiba-tiba di sekitar reproduksi sistem kita terasa kurang enak. Umpamanya, kawan-kawan yang pria, kok rasanya di dalam kelenjar prostat rasanya agak mengkerut, kurang enak. Diam di sana, sadari. Atau mungkin sahabat yang wanita tiba-tiba terasa di dalam kandungannya, uterusnya tidak enak. Diam di sana secara besar. Mungkin itu yang kita perlukan hari ini. Hilangkan ketegangannya, lepaskan ketegangannya.
sudah cukup, sekarang coba rasakan getaran yang halus di dalam dada, cakra dada kita, di ulu hati, cakra solar plexus kita, lalu di sekitar kantung kemih kita, cakra seks kita. Coba dirasakan di sana. Getaran yang halus. Ingat, mungkin tidak tepat, tidak apa-apa. Yang penting tahu tempatnya, perhatian ditaruh di sana, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Lalu lanjutkan. Secara besar, rasakan seluruh kaki kanan. Ketika kita merasakan seluruh kaki kanan, tiba-tiba di dalam kaki kanan kita di tulangnya rasanya agak menciut dingin, tidak enak. Diam di sana. Sadari dia berubah, dia tidak kekal. Lalu kita boleh bekerja detail paha kanan, betis kanan, telapak dan jari-jarinya, silakan. Kalau sudah cukup, sekarang boleh balik dulu sebentar ke organ kelamin kita. Begitu sadar ada anicca perubahannya, pindah, rasakan menyeluruh kaki kiri kita, rasakan menyeluruh. Sadari dimanapun perhatian kita kuat, dia berubah, dia tidak kekal. Nah, sekarang pindahkan dari pantat, seluruh pantat sampai seluruh punggung belakang kita dirasakan menyeluruh. Dimanapun sensasinya yang menarik perhatian kita, pertama kali diam coba di sana. Mungkin itu yang paling kita perlukan. Umpamanya terasa punggung kiri kita agak tegang. Diam di punggung kiri agak lama, perhatikan perubahan-perubahannya. Mungkin jantung kita di depannya bekerja keras, banyak ketegangan, diam di sana. Perhatikan perubahan-perubahannya. Atau mungkin di punggung kita, di tulang punggung kita. Sadari dengan lembut. Atau mungkin dalam anus kita. Terasa perih karena kita banyak makan rempah-rempah, cabai.
sadari dengan lembut. Lalu coba berusaha rasakan sensasi getarannya di daerah rektum kita, organ seks dan lubang anus kita. Di sana ada cakra dasar. Diam di sana untuk beberapa saat, merasakan sensasi getaran. Nah, kalau sudah cukup, sahabat meditasi sekarang boleh meneruskan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Kita masih punya waktu 15 menit bermeditasi bersama kurang lebih 450 orang. Dengan frekuensi yang sama, rasanya enak sekali, saling membantu. Saya sarankan kalau yang tidak mempunyai penyakit khusus yang harus disembuhkan, saya sarankan rasakan jantungnya. Perhatikan jantungnya tegang atau rileks. Rasakan, perhatikan perubahannya. Lalu dengan rasa yang sama, rasakan secara besar seperti tadi. Sehingga pikiran kita muncul di pembuluh-pembuluh darah kita. Sangat penting sekali pembuluh darah kita sehat, kuat, sehingga virus itu tidak bisa menembus dia. Setelah itu, diam sedikit agak lama di sistem pernafasan kita. Dari lubang hidung masuk ke tenggorokan kita, di tenggorokan diam agak lama sedikit, turun ke bawah, masuk ke paru-paru, diam sedikit agak lama, lalu di kelenjar timus kita, sehingga imun sistem kita juga kuat. Nah, sedangkan yang mempunyai keperluan masing-masing silahkan. Kita masih bermeditasi kurang lebih 15 menit. Meditasi diteruskan.
Apapun yang terjadi, kalau terasa kurang enak, nafasnya kurang enak, selalu boleh kembali dulu ke nafas keluar dan masuk. Isi badan kita dengan oksigen yang baik, tenangkan pikiran, setelah itu kembali merasakan badan. Kalau sudah merasa cukup dan ingin menutup meditasi kita bersama dengan saya, sekarang rilekskan badan kita. Sapu badan kita untuk beberapa kali. Dari atas ke bawah di bagian depan di tubuh kita, seringan-ringannya, serileks-rileksnya. Lalu dari bawah ke atas di bagian belakang. Beberapa kali. Nah, kalau sudah terasa rileks, nanti kembali ke nafas keluar dan masuk.
Lalu kembangkan cinta kasih kita untuk diri kita. Dari dalam dada, disadari seluruh badan, ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Beberapa kali untuk badan kita. Seluruh mikroba yang ada di tubuh kita, bakteri, virus yang vibrationnya bagus untuk kita, membantu metabolisme, membantu pertahanan tubuh kita. Semoga semua hidup berbahagia. Lalu dari dalam dada, sadari rumah kita, seisi rumah kita, tetangga-tetangga kita. Sadari seluas kota tempat kita tinggal, tanah air kita Indonesia. Semoga semua hidup berbahagia. Lakukan beberapa kali. Lalu dari dalam dada disadari seluas bumi ini, sekitar bumi dan ke seluruh alam semesta. Semoga semua hidup berbahagia. Lakukan beberapa kali. Setelah di seluruh alam semesta, diam agak lama. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Sekarang kita lanjutkan, kalau sudah tenang, untuk memancarkan cinta kasih kita kepada orang-orang yang ingin kita berikan cinta kasih. Boleh diiringi oleh doa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Nah, kalau sudah cukup, sekarang kembali ke nafas keluar dan masuk. Isi badan kita dengan oksigen yang baik, tenangkan diri kita sebelum kita tutup meditasi kita. Kembali ke nafas keluar dan masuk. Kita tutup, ucapkan dalam hati 3 kali. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Terima kasih sahabat meditasi. Tadi kita sudah berlatih pikiran harmonis supaya lebih kuat. Mudah-mudahan banyak manfaat untuk kesehatan, ketenangan pikiran kita menghadapi kehidupan sehari-hari agar bisa kita hadapi dengan baik. Saya ingatkan selalu, kalau ada kawan atau sahabat yang belum pernah ikut meditasi kesehatan ini, tolong disarankan untuk ikut agar lebih mudah menjaga kesehatan dan ketenangannya. Ingat, disarankan, tentu saja saya selalu mengatakan bagi yang mampu tolong dibayar supaya juga menyupport Bali Usada. Yang tidak mampu atau belum punya budget selalu bisa dibantu dengan diskon
Kalau sangat tidak mampu, tetap disarankan karena kami memberikan gratis. Sehingga kita sama-sama berbuat baik, membantu kesehatan masyarakat, membantu pemerintah kita, BPJS-nya, supaya tidak tekor. Kita ikut membantu kesehatan masyarakat. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga semua hidup berbahagia.